Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila amalan sholihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat yang sama-sama tentunya mengharap rahmat, inayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas bersama tentang kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan saya mengambil salah satu syarah kitab beliau, yakni syarah dari Ibanatul Ahkam. Kemarin kita membahas hadis yang pertama dan kedua dari bab tayamum, yakni mengenai diantaranya masalah ada 5 yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan salah satu yang dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Salah satunya adalah bahwa zu'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikannya bumi bagi umat Nabi Muhammad sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci. Kita beralih ke hadis yang dari Ammar bin Yasir. Hadis mungkin hadis yang keempat atau ketiga ya, ketiga. Saya akan bacakan dulu. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'asanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjah wa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarrabtu fis sa'idi kama tatamarrabu dabbah thumma ataitu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalik faqala innama yakfika an taqula biyadaika hakadha thumma daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan summa masahas simal 'alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Muttafaqun alaihi. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ia berkata, pernah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kepentingan. Di tengah jalan aku ternyata sedang junub dan tidak mendapatkan air, maka aku berguling pada tanah seperti bergulingnya binatang dabbah atau binatang melata. Lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan peristiwa itu. Lalu beliau bersabda, cukup bagimu dengan 2 tanganmu seperti ini. Lalu Rasulullah mempraktekkan, yakni memukulkan dengan 2 tangannya ke bumi, ke tanah, darbatan wahidatan, 1 kali tepukan, 1 kali pukulan, lalu mengusap tangan yang dengan tangan yang kiri, tangan yang kanannya, dan sebaliknya. Kemudian wa dhahira kaffaihi wa wajhahu, dan luar telapak tangannya serta wajahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih.
Hadis ini menerangkan pertama, sebelum menerangkan, ini adalah seorang sahabat yang bernama aslinya Ammar bin Yasir bin Amir. Beliau merupakan salah seorang sahabat termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, dari kalangan awal-awal yang pertama masuk Islam. Bahkan dalam sejarah keluarga Ammar bin Yasir merupakan keluarga yang dibantai oleh kaum kufar Quraisy, sampai ada yang ditusuk dari atas sampai ke bawah oleh besi. Sehingga Ammar bin Yasir untuk menyelamatkan diri, beliau berpura-pura ketika ditanya, padahal dalam hatinya tidak murtad, karena saking melihat keluarganya sudah dibantai semuanya. Jadi ketika ditanya oleh pembantai itu, mau kembali enggak? Tapi dalam hatinya tidak. Lalu pergi sambil nangis kepada Rasulullah SAW bahwa telah mengatakan itu. Tapi Rasulullah tidak menyalahkannya, karena saking melihat keluarga yang sudah tergeletak, dibantai semuanya, kecuali yang selamat itu Ammar bin Yasir. Dan suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa Ammar bin Yasir akan terbunuh di medan peperangan oleh orang-orang yang melanggar. Nah, ini jadi pertikaian ya. Ternyata beliau meninggal pada saat perang Siffin. Jadi perang Siffin itu adalah perang di antara sesama muslim ya, antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan dalam perang Siffin ini terjadi tahkim, jadi semacam perundingan, yang dalam perundingan itu secara siasat, secara politik dari pihak Ali kalah ya. Padahal pada saat perang itu sedang berkecamuk, pasukan Ali sudah memperoleh kemenangan. Lalu dengan siasatnya mengacungkan pedang sambil di situ ada Al-Qur'annya, maksudnya mau damai. Nah, Ammar bin Yasir meninggal gugur pada saat itu. Ada di pihak siapa? Ternyata Ammar bin Yasir ada di pihak Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah mengatakan bahwa Ammar akan terbunuh oleh sekelompok orang yang menentang. Tapi dari pihak Muawiyah juga membela dirinya itu ya, karena dibawa oleh pasukan Ali sehingga dia terbunuh sebenarnya oleh pasukan Ali gitu. Itu saling itu ya. Itu dalam politik itu kan begitu ya. Ada kepentingan yang tersirat di dalamnya. Ketika dia mengagungkan seseorang, mengagungkan kelompok orang lain, itu sebetulnya ada tujuan yang tersembunyi. Dalam siasah itu kan kadang-kadang begitu. Orang baik ketika masa mau pemilu itu harus hati-hati, karena biasanya tadinya tidak seperti itu. Itu dalam siasah itu sudah terbiasa ya. Karena mencari celah gitu. Apa yang dibutuhkan gitu kan, gitu, mencari celah. Padahal ketika politiknya terpenuhi akan melupakan orang-orang yang sebetulnya ada andil besar bagi politiknya itu. Di mana saja ya, bukan di Indonesia saja. Nah, Ammar bin Yasir memperoleh atau mengumpulkan hadis dari Rasulullah kurang lebih 62 hadis dan meninggal pada waktu umur beliau 73 tahun. Ammar bin Yasir. Nah, dalam hadis ini secara tersirat menerangkan bahwa Ammar bin Yasir sudah mengetahui tentang tayamum ketika tidak mendapatkan air dan juga ketika punya hadas
kecil. Jadi Ammar bin Yasir sudah paham bahwa pengganti wudu itu adalah tayamum jika tidak mendapatkan air. Nah, ketika beliau diutus dan sedang junub, tidak diterangkan apakah bermimpi atau tadinya bercampur dengan istrinya kan? Itu bukan soal, tapi yang soalnya itu junubnya, hadas besarnya. Sehingga beliau mengambil semacam pendapat atau ijtihad. Kalau wudu itu cuma dua anggota, pengganti wudu maksudnya tayamum. Kalau pengganti wudu hanya dua anggota tayamum, maksudnya dua telapak tangan ini dan muka, wajah. Ini bagaimana kalau hadas besar, junub? Dia punya pemikiran, ijtihad, maka semuanya harus diusap dengan tanah. Tidak cukup telapak tangan. Itu kan pengganti wudu. Maka dia berguling di tanah supaya badannya kena tanah. Ini kan ijtihad Ammar bin Yasir karena belum tahu bahwa pengganti hadas besar itu ketika tidak ada air, dia belum memahami bahwa sama tayamum. Tapi dia berpikiran wudu saja cuma dua ini. Nah, kalau pengganti mandi tentu harus kena yang lainnya. Akhirnya berguling Ammar bin Yasir. Beliau berijtihad ya, dengan pikirannya gitu ya. Sama seperti ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal kan gitu. Saya akan berijtihad kalau belum ditemukan dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sama seperti kasus kemarin yang diterangkan ketika dua orang sahabat di perjalanan tidak mendapatkan air, lalu mereka bertayamum, artinya mereka paham pengganti mau sholat ketika mau wudu itu tayamum, lalu mereka sholat. Ketika melangkah sudah beberapa kilometer ternyata mendapatkan air. Yang satu mengulangi, yang satu tidak mengulangi sholat. Kenapa mengulangi? Karena ternyata pada waktu yang itu, maksudnya masih ada waktu sholat duhur, ternyata mendapatkan air. Akhirnya dia berinisiatif, berpendapat bahwa karena waktu masih ada waktu dan mendapatkan air, saya akan mengulang. Tapi yang satu enggak. Nah, kedua sahabat itu kan pergi kepada Rasulullah setelah pulang itu, diajukan. Tidak disalahkan dua-duanya. Tapi yang tidak mengulangi, as-sawabat sunnati, kamu telah menempati sunnahku, artinya tidak usah diulang. Laka ajroni, tapi yang berpendapat kamu dapat dua pahala. Nah, kembali ke masalah Ammar bin Yasir ya. Itu jadi Ammar bin Yasir sudah paham tentang tayamum, di antaranya pengganti daripada wudu, sehingga ketika untuk mengganti mandi janabat, mandi junub, dia berguling. Di sini diterangkan patamarraqtu bis-sa'idi kama tatamarraqu dabbah, binatang melata. Aku berguling di tanah ya, seperti bergulingnya binatang melata, binatang. Lalu aku menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan tentang peristiwa itu. Maksudnya apakah dibenarkan mendatangi Rasulullah itu, menerangkan itu supaya ada sabda Rasulullah yang menerangkan hal itu.
apakah dibenarkan atau bagaimana? Rasulullah sudah memahami. Diterangkannya oleh Ammar bin Yasir peristiwa tadi menandakan bahwa ingin tahu Ammar bin Yasir itu apakah dibenarkan model begitu, dan tepat pengganti dari wudu, pengganti dari mandi janabat ketika tidak mendapatkan air berguling-guling. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya cukup bagimu. Lalu Rasulullah mengatakan begini, lalu menepukkan doroba atau memukulkan ya, dua telapak tangannya ke bumi, ke tanah, lalu dorbatan wahidatan, satu kali tepukan, tepuk, lalu mengusap dengan kedua tangannya itu tangan kafaihi, dua telapak tangan yang kanan oleh tangan yang kiri, dan kemudian yang kiri oleh yang kanan, lalu wajahnya. Jadi kalau menurut hadis yang ini Bukhari Muslim, satu kali tepukan, lalu tangan dulu, kedua telapak tangan, lalu wajah. Nanti ada tambahannya gitu. Baik itu dalam Bukhari, terutama dalam riwayat Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari nanti itu ada semacam satu kali tepukan, kemudian ditiup, napaho, ditiup, lalu ke wajah dulu, baru telapak tangan. Gitu. Nah ini menandakan pertama, yang kedua adalah cara atau kaifiyat mengenai tayamum. Karena nanti akan ada perbedaan, karena ada hadis yang mengatakan bahwa tayamum itu dorbatani, dua kali tepukan. Bahkan nanti anggota tangannya bukan hanya telapak tangan, tapi ada juga yang sampai sikutnya. Dalam kitab umpamanya dalam kitab Al-Jadid atau Qaulul Jadidnya Imam atau Syafi'iyah, awalnya kan cuma dua telapak tangan ya. Tapi dalam Qaul Jadidnya itu sampai ini, sampai apa? Sikut, dan juga dua kali tepukan. Ini di kalangan Syafi'iyah ya. Jadi nanti ada bahasan pada hadis berikutnya tentang dua cara. Dua cara, baik itu tepukannya ataupun batasan tentang anggota tayamum. Kalau tepukannya menurut riwayat yang tadi dari Ammar bin Yasir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, cukup satu kali tepukan atau satu kali dorbatan, pukulan dengan kedua telapak tangannya dipukulkan ke tanah, lalu mengusap kedua telapak tangannya bagian luar, lalu wajahnya. Nah ini menerangkan tentang, di samping tentang ijtihadnya Ammar bin Yasir, juga menerangkan tentang kaifiyat, cara. Pertama, cara memukulnya atau kamiyahnya, jumlah pukulannya. Kedua, tentang anggota tayamum itu. Jadi anggota tayamum tidak seperti anggota wudu. Makanya dalam Al-Quran, wa aydikum minhu ya. Ada yang mengatakan min itu dari sebagian tangan gitu ya. Tapi ada juga yang menerangkan bahwa minhu itu seperti halnya ketika wudu, ilal marafiki ya. Wa aydiyakum ilal marafiki, karena dalam tayamum tidak ada kalimat marafik ya. Dalam ayat surat An-Nisa atau surat apa ya, Al-Maidah ayat 6 itu tidak ada dalam wa aydikum minhu, tidak ada wa aydiyakum ilal marafik ketika menerangkan tentang tayamum. Tapi ketika menerangkan tentang wudu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah sampai kedua tanganmu itu sampai sikut.
Nah inilah ada semacam perbedaan pemahaman di antara ulama, sekalipun nanti dalam kajian hadisnya, terutama derajat hadisnya, ada perbedaan. Kalau nanti dalam derajat Torbatani yang sampai sikut juga, ternyata ada rawi nanti yang kita akan sebutkan. Tapi yang jelas Ammar bin Yasir pertama, awalnya beliau punya pemahaman bahwa bedanya wudhu dengan mandi ketika hadas kecil dan hadas besar akan berimplikasi berbeda juga dalam kaifiat tayamum, sehingga beliau berijtihad harus kena di antara anggota tubuh selain daripada kedua telapak tangan. Yang kedua tadi menerangkan tentang bahwa anggota tayamum itu cuma dua. Kemudian menerangkan tentang cara tayamum itu, yakni dengan satu kali tepukan. Itu yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, kalau di sini tidak disebut hadis yang selanjutnya, tapi berbarengan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau dalam Bulughul Maram atau terjemahan biasanya pakai nomor juga ya, pakai nomor. Ya. Balagh muslimin wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffayil ardo wa nafaha fihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Dalam lafaz Muslim dan juga riwayat Bukhari, ini lafaznya Muslim, ada juga dalam riwayat Bukhari, berarti Bukhari meriwayatkan baik itu yang yang pertama yang dari Ammar ya, yakni telapak tangan dulu dan juga wajah gitu ya. Nah dalam riwayat Bukhari ini, tapi ini lafadznya lafadz Muslim, ada perbedaan lafadz ya, dalam Sahih Muslim baik dan juga Sahih Bukhari, tapi maknanya sama. Wa daraba bi kaffayhil ardo, lalu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan dengan telapak tangannya ke bumi, ke tanah. Wa nafaha fihima, dan meniup kedua telapak tangannya itu. Jadi setelah dipukulkan Rasulullah meniup. Kenapa ditiup ya? Pak, kenapa ditiup? Dari sonohnya gitu kan. Nabinya mencontohkan. Ya memang bisa dipahami karena nantinya adalah ke wajah dulu ya. Kalau yang tidak ditiup kan ke tangan dulu ya, ke telapak tangan dulu. Nanti wanafaha fihima, lalu beliau meniup. Itu contohnya ya. Tapi kalau bisa dimengerti ya, salah satunya itu alasannya yang bisa kita pahami. Summa masaha bihima, lalu beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya itu. Jadi bukan hanya satu telapak tangan diusapkannya itu ya. Kemana? Wajhahu, kedua wajahnya. Wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Oh, beda dengan yang tadi. Yang tadi itu darbatan wahidatan, tapi tidak ditiup. Lalu beliau mengusap kedua telapak tangannya dan wajahnya. Berarti wajahnya yang kedua anggota wudu itu, yang pertama telapak tangan. Sementara dalam riwayat Muslim ya, dikatakan pertama perbedaannya wanafaho, atau beliau meniup terlebih dahulu, ditiup setelah dipukulkan, tapi tetap pukulannya satu kali. Lalu Rasulullah meniupnya.
kedua telapak tangan itu? Mananya? Luarnya atau dalamnya? Tentu yang dipukulkan ya. Yang kena tanahnya ditiup. Tapi ada juga yang menerangkan bahwa ketika mempraktekkan, kan ini sedang mempraktekkan Rasulullah di hadapan Ammar bin Yasir, bahwa Rasulullah itu ketika mempraktekkan kena debu biasa gitu kan, di Arab itu tanah itu debunya nempel, lalu Rasulullah meniup, sehingga katanya sebetulnya tidak ada tiupan itu gitu. Karena tadinya juga di riwayat yang pertama itu beliau tidak meniup. Tapi tadi ya, karena ada perbedaan di ujungnya. Kalau yang pertama tangan dulu, telapak tangan dulu. Hadis yang selanjutnya yang tadi wajah dulu. Ini berarti bisa ada kemungkinan Rasulullah itu mempraktekannya dua kali. Mempraktekkan ditiup terlebih dahulu atau langsung, atau beliau meniup terlebih dahulu. Dan juga ini menjadi bisa dua-duanya. Bisa ditiup, bisa enggak. Tapi anggota tayamum tetap telapak tangan dan wajah. Cuma kalau ditiup wajah dulu, kalau tidak ditiup telapak tangan dulu. Kalau wudu mana dulu anggota yang dibasuh, tangan dulu atau wajah dulu? Kalau wudu wajah dulu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa tartib seperti hanya tartibnya wudu. Nah, ke situ tartib wudu kan mula-mula wajah. Kalau yang 4 itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, lalu 2 tangan. Nah, ada juga ulama yang mengatakan bahwa harus tartib sesuai dengan urutan, melihat urutan wudu. Jadi yang paling yang paling kena itu adalah, yang paling cocok itu adalah wajah dulu, baru telapak tangan dalam tayamum itu. Tapi karena hadisnya ini dua-duanya sahih, maka bisa dipraktekkan dua-duanya. Baik itu caranya tidak ditiup atau ditiup, atau anggota mana dulu yang diusap dalam tayamum itu. Jadi dua-duanya boleh. Jadi yang pertama begini dipukulkan, lalu ke sini langsung mengusap kedua telapak tangannya, kanan dulu, baru yang kiri, lalu ke wajah. Sudah begitu. Maka hadas besar maupun kecil ketika tidak mendapatkan air, atau nanti ada keterangan-keterangan yang lain, sakit umpamanya sehingga tidak boleh kena air, maka terangkat, hilang hadas besar atau hadas kecil itu hanya dengan sehingga nanti akan ada pembahasan dalam bab ini mengenai masalah yang lainnya, terutama ketika mendapatkan air itu, apakah ketika mendapatkan air kita wajib mandi, atau ketika cukup bahwa tayamum itu bagian pengganti daripada mandi, sehingga hadas secara keseluruhan, hadas besarnya dari junub itu hilang. Tapi ada juga nanti ketika mendapatkan air cukup diusapkan airnya. Nanti ada hadis itu, hadis selanjutnya. Nah, inilah diantara hadis-hadis yang sahih tentang
cara di antara cara-cara tayamum. Jadi dalam tayamum itu paling tidak ada 2 cara. Sekalipun nanti mengenai anggota ada 2 hadis yang seolah bertentangan, yakni yang satu hanya 2 telapak tangan, yang satu sampai sikut, juga mengenai masalah cara memukulkan. Jadi ada 2 kali pukulan, ada yang 1 kali pukulan. Satu hadis lagi ya. Nah ini hadis dari Ibnu Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, rawahu Daruqutni wa sahhahahu a'immatu waqfahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya sudah menjelaskan Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar, maksudnya Abdullah putra Umar bin Khattab. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah SAW meninggal, senantiasa beliau mengunjungi tempat di mana Rasulullah SAW pernah singgah. Kalau sholat di situ, maka beliau juga sholat di situ. Ingin mengikuti jejak Rasul. Salah satunya adalah Ibnu Umar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau tidak dimasukkan ke dalam reng-rengan kalau sekarang kabinet ya. Sekalipun para sahabat yang lain menganggap beliau adalah seorang sahabat yang kapasitasnya perlu tidak diragukan untuk menempati satu jabatan, tapi Umar menolak. Dan ketika masa mau habis Umar, beliau juga menunjuk beberapa orang menjadi formatur ya, untuk pengangkatan berikutnya. Salah satunya adalah Ibnu Umar, tapi Umar berpesan jangan dipilih Umar, cuma masuk ke dalam timnya saja. Awas kalau memilih Ibnu Umar, itulah cukup Umar saja yang jadi khalifah gitu, jangan anaknya gitu. Itu Ibnu Umar ya, anaknya Umar. Karena Abdullah maka dinisbatkan kepada ayahnya. Makanya radhiyallahu anhuma, kenapa? Dua-duanya muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayamum itu 2 tepukan, 2 pukulan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan keduanya, tepukan lagi untuk kedua tangannya sampai sikut ya. Berarti ada perbedaan kan? Pertama pukulannya tidak disebutkan ditiup di sini. Kedua batasan. Cuma hadis ini tidak disebut hadis marfu. Hadis marfu itu yang disandarkan kepada Rasul, tapi hadis ini adalah hadis mauquf. Mauquf itu disandarkan kepada sahabat saja. Jadi ucapan sahabat bukan ucapan Rasul. Makanya di sini dan disahkan menurut imam-imam hadis waqfahu tentang kemauqufannya. Juga dalam salah satu kitab Nailul Autor, hadis ini dibilang dhaif atau lemah karena ada rawi yang bernama katanya Ali bin Sabyan. Beliau lemah. Itu kalau dilihat dalam Nailul Autor bisa dilihat, atau dalam terjemah yang Hasan. Tapi ada tambahan dari Abdul Qadir Hasan. Kalau ada AQ ya, itu artinya tambahan dari anaknya Abdul Qadir Hasan. Tapi kalau AH berarti itu Ahmad Hasan, atau tidak ada kalimat AQ itu berarti Hasan sendiri memberikan keterangan.
Kalau dalam terjemahan Ahsan di situ Ahsan menerangkan bahwa hadis ini mauquf, tidak sampai marfu. Ini bisa dipahami bahwa beliau punya pendapat hadis mauquf itu sekalipun bisa dijadikan sandaran untuk sesuatu, tapi tidak bisa dijadikan sepenuhnya sebagai hujah. Kalau ada hadis yang marfu, hadis yang disandarkan kepada Rasul. Ternyata Abdul Qadir Hasan meneliti lagi, gitu ya, anaknya. Maka dicantumkan di situ bahwa hadis ini ada sanad atau ada rawi. Dalam sanad ini hadis ini ada rawi yang bernama Ali bin Sabyan. Itu dikutip dari kitab Nailul Autar. Ini menurut para ahli hadis ya. Berarti hadis ini dibilang dhaif, juga di samping dhaif derajat hadis ini adalah mauquf. Jadi mauquf itu ada hadis marfu, ini sabda Rasul yang langsung disandarkan kepada Rasul. Keduanya ada hadis mauquf. Istilahnya hadis mauquf itu pekerjaan sahabat atau ucapan sahabat mauquf. Ada hadis maktu, ini ucapan tabi'in. Ucapan Rasul atau pekerjaan Rasul, ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Hanya 3 ya, marfu, mauquf, maktu. Marfu ada yang sahih, ada yang dhaif. Mauquf ada sahih, dhaif. Tapi tidak dijadikan sebagai hujah, apalagi maktu ya, ucapan tabi'in. Yang dijadikan hujah itu adalah ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita sebelum ke hadis yang berikutnya kita kaji lagi ya hadis yang tadi, karena waktunya sekarang. Mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada Bu? Pak? Ya, boleh. Boleh kayak gitu. Apa? Baik tayamum ataupun wudhu, sebetulnya tidak ada doa-doa yang sahih. Sekalipun ketika membasuh wajah harus baca ini, harus baca ini, harus baca ini. Begitu juga dalam tayamum, tidak ada diterangkan harus membaca ketika mengusap telapak tangan atau ketika mengusap wajah. Hanya tentu kembali kepada asal, ketika mau tayamum berarti Bismillahirrahmanirrahim, sama dengan ketika mau wudu. Begitu ya. Sama seperti doanya wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena itu pengganti daripada wudu. Nah, barang siapa yang selesai wudu, selesai tayamum membaca doa itu, maka akan dibukakan pintu surga yang berapa? Kan sudah dulu tuh berwudu yang 8. Barang siapa yang futihat abwabul jannah samaniyah, akan dibukakan pintu surga yang 8 dan silahkan masuk memilih pintu yang mana. Padahal 2 kalimat syahadat, tapi dibiasakan istimrariyah, dawamkan. Jadi baca selesai itu, saya punya pemahaman seperti hanya wudu ketika mau wudu bismillah, dan juga selesai wudu membaca 2 kalimat syahadat. Yang lainnya atau cukup? Cukup ya? Ada?
Pak, biasanya dari bapak-bapak. Tadi ada sempat disebut begini, sudah tayamum dan sudah sholat, kemudian minum air. Ada yang menolak, ada yang tidak. Nah itu sebetulnya ada yang menjadi belum sholat. Tapi bagaimana kalau belum sholat? Apakah itu lebih pantas untuk menolak? Nah, artinya tayamumnya dibatalkan dengan pemberian air. Pada pertemuan yang telah lalu, ketika terjadi perang apa kemarin? Yang Aisyah kehilangan kalungnya, ada 2 ayat yang turun, yakni dari peristiwa itu, yakni surat An-Nur tentang kesucian Aisyah dan tentang tayamum. Ketika itu terhenti sebelum sampai ke arah yang dituju oleh Rasulullah supaya mendekati air, ya. Karena kehilangan kalung maka diberhentikan semuanya sampai menyalahkan para sahabat, mengeluhkan tentang Aisyah, kenapa jadi begini? Karena tiba-tiba datang waktu sholat padahal tidak mendapatkan air atau jauh ke sumber air. Nah, disitulah adanya syariat tayamum. Oleh karena itu saya pernah menjelaskan ada 2 kubu dalam tafsir itu. Pertama, ada yang mengatakan seperti Al-Manar Rasyid Ridho dalam kitab Al-Manar, bahwa sekalipun tidak ada air bagi musafir itu boleh tayamum. Tapi kebanyakan bahwa karena peristiwa itu, ya kalau tidak ada air tentu, kalau ada air tentu tidak akan itu ya para sahabat. Tapi ini tidak ada air, bagaimana? Berarti kan ya itu tidak ada air itu. Berarti kalau ada air mereka wudu gitu kan. Ini tidak ada air, bagaimana? Akhirnya turunlah ayat surat An-Nisa itu ayat 43 tentang posisi itu. Oleh karena itu ada sementara kalangan sebagian besar bahkan bahwa selama ada air maka wudu. Selama ada air, termasuk tadi seorang sahabat, 2 orang sahabat kan punya pemahaman bahwa ketika ada air mesti wudu. Ini tidak ada air, lalu keduanya tayamum. Setelah tayamum mendapatkan air, yang satu mengulang, yang satu tidak mengulang. Kenapa mengulang? Berarti punya pemahaman bahwa selama ada air, ini dalam waktu yang sama, masih dalam sholat duhur, waktunya belum habis, kita mendapatkan air. Berarti dia punya pemahaman bahwa ini mesti wudu karena ada air. Nah itu yang dijadikan dasar. Tapi kata Rasulullah, karena sudah sholat, asobat sunnati, kepada orang yang tidak mengulangi. Tapi kepada orang yang mengulangi sholat karena mendapatkan air setelah sholat, setelah tayamum dan sholat, laka ajroni, 2 pahala. Pahala apanya? Pahala pengulang sholat, pahala istihadnya itu. Sekalipun salah istihad. Tapi kalau yang itu asobat sunnati, ini adalah sunnahku, maksudnya cocok ini, tidak mengulang karena sudah sekalipun mendapatkan air. Bagaimana kalau dalam satu waktu mau sholat awal waktu, nanti mungkin saja di sana jalan, masih ada waktu mendapatkan air, ya wudu. Karena sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi dan para sahabat, terutama para sahabat, ini ke Abu Bakar madunya, ini ya Abu Bakar, istilah kita kasarnya gara-gara Aisyah nih kita kebingungan ketika mau sholat. Berarti sudah dipahami para sahabat itu.
harus wudu gitu. Tapi tidak ada air. Nah, barulah ayat itu. Falam tajidul ma'a fatayammamu. Tidak mendapatkan air. Tapi nanti akan ada hadis peristiwa tentang orang yang sakit yang bertanya kepada sahabat yang lain, ini bagaimana kalau kena sakitnya minta ampun, kena air itu, kalau tidak kena boleh saya tayamum. Kata sahabat yang menjawab, nggak boleh itu tayamum, yang boleh tayamum itu tidak mendapatkan air, kan begitu istilahnya. Akhirnya dia tayamum wudu juga, ternyata kena luka sampai meninggal dunia. Rasulullah menyalahkan orang itu, menyalahkan yang berfatwa itu. Berarti kalau sakit yang tidak boleh kena air gitu, boleh untuk tayamum. Nanti ada kalau yang itu ya, ada yang lain? Cukup ya? Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah